Biarlah Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Panggil dia Bapa. Di Bapa sayang. Kami
Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Senang sekali boleh kembali berkumpul dengan jemaat Tuhan. Kita boleh kembali berada di rumah Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita yang terbaik, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang kami rasakan hingga detik ini. Kalau kami boleh ada hingga hari ini, kami percaya itu semuanya oleh karena anugerah kebaikan yang daripada-Mu Bapa. Hati kami limpah dengan syukur, berterima kasih kepada-Mu. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu dalam ibadah ini Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami pegang setiap janji-Mu Tuhan. Sebab janji-Mu yang menopang kami. Kasih-Mu yang menuntun langkah kehidupan kami. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, berterima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Engkau yang menerima kebaikan Tuhan, nyanyikan syukur-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang setia. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Kami pegang janji-Mu. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setia.
tak pernah terlambat menolongku. Ku nyanyikan syukur. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kau baik Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Hanya cuma Tuhan saja yang nyanyikan. Terima kasih. Sungguh kami rasakan penyertaan-Mu Bapa. Janji-Mu tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sebab oleh karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, 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 buat kasih setiamu di
jemaat Tuhan bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kami bersyukur buat segala perbuatan-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Kau setia, Kau setia, Kau Bapa yang setia dalam hidupku. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Selalu baru dan baru rahmat-Nya setiap hari. Ini setiap hati kami yang bersyukur. Ini setiap hati kami yang menyembah Engkau Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan nyatakan syukur-Mu. Tuhan Yesus teramat baik. Lebih lagi jemaat Tuhan, nyatakan syukur-Mu. Ku bersyukur. Kau baik. Ku sembah dan setiap kami yang bersyukur Tuhan, lebih lagi kami bersyukur. Kau baik, teramat baik dalam hidup kami. Amin. Kau Allah yang baik. Sungguh heran perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh baik Engkau Bapa. Kau menolong hidupku. Ku bawa hatiku bersyukur padamu. Berterima kasih kepadamu sepanjang hidupku. Kau sertai, oh Bapa. Masih dalam sikap penyembahan, mari kita bangkit berdiri. Sungguh baik Engkau Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan yang luar biasa. Kami mau berterima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu untuk menyatakan syukur kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu ada Allah yang selalu beserta kami sepanjang hidup kami Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih
bersyukur berterima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk penyertaan yang luar biasa. Untuk itu Tuhan kami mau bersuka cita lebih lagi di tempat ini. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang percaya hari ini dan selama-lamanya adalah harinya Tuhan, amin. Kita mau bersuka cita lebih lagi di tempat ini. Haleluya. Dengan penuh kegirangan jemaat Tuhan, sama-sama nyatakan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria hari ini. Nyatakan sukacitamu, katakan bersuka. Lagi jemaat Tuhan, nyatakan sukacita, bersuka, di dalam Tuhan, bersuka, di dalam Tuhan, bersuka. Jadi setiap hati kami yang bersuka Tuhan, amin. Bersuka, di dalam Tuhan, mari rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak posisi. Amin. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, di dalam Tuhan. Bersuka, di dalam Tuhan. Hati kami bersuka cita selalu Tuhan. Kami percaya ada penyertaan yang luar biasa. Dan untuk itu Tuhan, kami mau nyatakan hari ini dan selamanya. Sama-sama katakan, bersuka. Yang percaya firman Tuhan nyata dalam kehidupanmu, amin. Lambaikan tanganmu, haleluya. Kasih sorak-sorak terbaik untuk Tuhan Allah kita pada sore hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk untuk Tuhan Allah kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Firman-Mu Tuhan, hitam bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami bersuka cita, haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk untuk Tuhan Allah kita sorakan, haleluya. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi dengan pujian yang angkat suaramu. Firman-Mu Tuhan, hitam bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Come on say, katakan, ku kan terbang
dalam-Mu Tuhan, yang menopang hidup kami Tuhan Yesus. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalan, rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. GBI Ekumene BTP musician memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan pada sore hari ini Tuhan, sebab firman-Mu Tuhan menjadi pelita kehidupan kami Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, ku kan terbang. Mari jemaat Tuhan angkat nyatakan pujian kepada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Sebab firman-Mu yang teguh menopang hidup kami Tuhan Yesus. Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman, bukan aman di dalam-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sorakan haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Diinformasikan bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, dipersilakan anaknya untuk mengikuti Gold Kids yang ada di ruang Daud di lantai 1 yang akan dilayani oleh pelayan guru sekolah minggu. Dan saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus pada minggu ini. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana gambaran kehidupan orang-orang yang dibenarkan Allah? Mari kita baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Orang-orang yang dibenarkan Allah akan mendapat keselamatan karena dosa-dosanya telah dihapuskan Allah. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang didedikasikan untuk setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang setia melayani, baik yang di perkotaan, di pedesaan, baik di atas mimbar, di luar mimbar, maupun tidak kelihatan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kami tahu banyak tantangan dan proses yang dihadapi dalam pelayanan.
Mari Bapak Ibu Saudara kita terima panggilan Tuhan. Mari kita kerjakan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Sampai kita menerima mahkota kehidupan kita. Amin. Boleh kasih tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh naikkan pujian ini, angkat suaramu kepada Tuhan. Katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Haleluya. Ini sembah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri, angkat sembah, menyatakan pujian ini kepada Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami bersama-sama bersekutu di dalam ibadah kami di tempat ini. Sekarang kami yang mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya setiap kami bersama-sama berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, beri jalan keluar bagi yang sedang menghadapi masalah. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan, tegur kami, didik kami, supaya langkah kaki kami mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang mau mengganggu konsentrasi kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya perlindungan penyertaan Tuhan ada bagi kami untuk kami bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, shalom. Berdua orang. Shalom. Yes. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Juli dan sekarang kita akan membahas tema hidup disiplin sebagai murid Kristus. Jadi sepanjang bulan Juli ini, bulan lalu kita belajar tentang keluarga. Jadi semua yang hadir belum berkeluarga harus mendengarkan tentang keluarga. Dan sepanjang bulan Juli ini kita akan belajar tentang hidup disiplin sebagai murid Kristus. Dan minggu lalu kita sudah diajar tentang suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Minggu ini kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan dengan judul suka berdoa dalam hadiratnya. Izinkan saya bertanya untuk jemaat Tuhan yang hadir, yang mengikuti khotbah minggu lalu, yang mendengarkan khotbah minggu lalu. Siapa yang sudah membangun kebiasaan membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan setiap hari? Gak usah angkat tangan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang terjadi ketika kita semakin menyukai baca Alkitab? Judul ini. Waktu kita membaca Alkitab, kita duduk di kaki Tuhan, kita mendengarkan suaranya, maka kita suka berdoa di dalam hadiratnya. Saya akan mulai dengan sebuah quotes, pelayanan yang benar harus lahir dari hubungan intim dengan Yesus Kristus. Sehingga kita mampu memperhatikan antara bekerja bagi Tuhan dan hidup bersama Tuhan. Katakan sama-sama, bekerja bagi Tuhan. Lebih keras lagi, bekerja bagi Tuhan dan hidup bersama Tuhan. Di zaman sekarang itu kalau kita dengar orang berkata sibuk. Sibuk itu seperti sesuatu yang prestis sekali. Bisa nggak bantu pelayanan? Sorry, saya lagi sibuk. Sibuknya juga nggak tahu, ya, nggak jelas. Memang betul, sekarang banyak pekerjaan. Sepertinya pekerjaan tidak ada habis-habisnya di kantor, di rumah. Dan yang paling berbahaya adalah orang yang memandang kesibukan sebagai tanda keberhasilan. Kadangkala kita aktif melayani di gereja, kita aktif dalam segala kegiatan, tetapi tanpa sadar kita kehilangan sesuatu yang penting, yaitu duduk di kaki Tuhan. Saya kasih sebuah ilustrasi, ada dua orang yang bekerja sebagai penebang kayu untuk membuat kayu bakar. Penebang yang pertama, dia bekerja dengan kapaknya dari pagi sampai sore tanpa berhenti. Penebang yang kedua, dia bekerja dengan kapaknya dari pagi dan beberapa waktu dia akan berhenti sejenak, lalu dia melanjutkan. Penebang yang pertama lalu berkata, "Hei, jangan terlalu banyak berhenti. Nanti hasilnya akan sedikit." Menurut jemaat Tuhan, penebang yang mana yang menghasilkan kayu lebih banyak?
Yang bekerja seharian atau yang berhenti sejenak? Kita bisa punya berbagai pandangan, tapi saya mau sampaikan bahwa di balik semua itu, ketika dia berhenti sejenak, ada satu hal yang penting yang sedang dia lakukan. Dia sedang mengasah kapaknya. Jadi setiap kali dia memukul kayu, dia nggak perlu tenaga besar. Beda dengan penebang yang pertama, setiap kali dia mengayun dari pagi sampai sore, dia memerlukan tenaga yang sangat besar untuk bisa melakukan pekerjaannya. Rupanya penebang yang pertama, penebang yang kedua, dia mengasah kapaknya sehingga kapaknya semakin tajam. Berdoa itu bukan aktivitas pelengkap dalam kehidupan orang Kristen, tetapi sebuah momen untuk mengasah ketajaman rohani untuk mendengar suara Tuhan. Enggak ada amin. Enggak apa-apa. Tidak mengurangi kasih karunia dan keselamatan dalam hidup kita. Pendengaranmu akan suara Tuhan harus dipertajam di tengah-tengah informasi yang begitu banyak. Coba, YouTube, Facebook, semua informasi tentang kebenaran. Seolah-olah yang di luar itu benar, Alkitab salah. Keputusanmu untuk mengerjakan kehendak Tuhan harus dimulai dari mendengar suara Tuhan. Sekalipun pada waktu kita melaksanakannya, itu terlihat aneh. Kita semua jalan mengikuti arah, ketika lagi jalan berkendaraan, tiba-tiba ada satu yang dari sana, dia jalan sendiri. Terus yang salah arah itu dia marah. Dan kita yang benar ini seolah-olah salah. Pilihan kita untuk menyukai hidup bersama Tuhan, duduk di kaki Tuhan, itu mungkin membuat kita tidak populer. Awas kok, pendeta datang, pendeta datang. Sebab apa yang dikerjakan oleh penebang yang pertama, dia mengasah kapaknya supaya tidak menjadi tumpul. Apa yang terjadi ketika sesuatu di dalam kehidupan kita menjadi tumpul? Saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Apabila parangmu tumpul dan tidak kau asah, engkau harus bekerja dengan lebih bersusah payah. Pakai akal sehatmu. Katakan dulu sama-sama, pakai akal sehatmu. Akal sehat akan menolong kita untuk mengetahui mana istriku, mana istri orang lain. Tidak salah pegang istri. Yang bekerja, oh ini uang bukan milik saya dipercayakan untuk mengelola. Yang kuliah, saya adalah garam dan terang. Bukan saya yang dipengaruhi oleh dunia. Sebab ketika kita malas untuk memakai akal sehat kita, kita malas untuk menggunakan akal pikiran yang Tuhan berikan untuk belajar berdoa. Satu kali saya baca quotes, jangan sampai kamu masuk neraka gara-gara kamu malas berdoa. Dia mau sok berdoa bahasa Inggris, terus dia sebut, Lord, you are nothing without me. Neraka, maaf. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesianya tidak tersusun baik, nggak apa-apa. Atau ada orang yang berkata begini, Pastor, saya berdoa singkat saja. Karena saya lihat pendeta yang itu, waktu kita ajak makan, dia berdoa singkat. Padahal sebenarnya malas. Izinkan saya memberitahu, kalau kita melihat seperti itu, kita jangan langsung mengambil, menilai, apalagi menghakimi. Saya kenal seseorang yang kalau dia berdoa singkat sekali. Tetapi kalau ke rumahnya, oh my God, dia habiskan waktu berjam-jam untuk duduk di kaki Tuhan. Ayo semua, ikuti ucapan saya. Sesibuk apapun saya, lebih keras lagi. Sesibuk apapun saya harus punya waktu
untuk berdoa setiap hari. Bukan di menara doa. Ya, di menara doa juga bagus. Tetapi setiap kali kita duduk di kaki Tuhan, kita sedang membuat pikiran kita menjadi tajam. Akal sehat kita itu menjadi tajam. Yang menajamkan adalah tuntunan dari Roh Kudus dan melalui keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita lanjut belajar tentang kebenaran firman Tuhan, saya ingin kita bangkit berdiri bersama. Kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca ayat kebenaran firman Tuhan, Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Saya akan membaca tulisan yang berwarna putih, jemaat Tuhan, tulisan yang berwarna kuning, ayat yang ke-42 kita baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah Marta dan Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41. Oh, I'm sorry. Yes. 41, 2, 3. Dua kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang suka melakukan perintah Tuhan dan melakukannya, merenungkannya siang dan malam. Di dalam ayat yang ke-38 kita akan menemukan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Ketika Yesus sedang dalam perjalanan, saya ambil gambar besarnya. Kalau kita baca di Injil Lukas, kita akan menemukan nanti di pasal 23, perjalanan Yesus di muka bumi ini digenapi. Apa itu? Yesus datang supaya ia mati, disalibkan untuk menebus kehidupan kita. Lalu perjalanan Yesus adalah supaya kita memperoleh. Yohanes 3 ayat 16, hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia, Bapa kita di surga, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah menyelesaikan tujuan Allah Bapa di kayu salib. Sekarang pilihanmu untuk menerima Yesus di dalam kehidupan. Lihat Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Yesus tidak memaksa masuk ke rumah Marta. Yesus tidak memaksa masuk di rumah kita, kehidupan kita. Tetapi Yesus mau supaya kita yang bersedia dengan kesadaran, dengan akal sehat kita yang membuka diri untuk menerima Yesus. Dan pada waktu kita menerima itu, Marta menerima Yesus. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-38, yang menerimanya disebut di sana adalah Marta. Tetapi Marta menerima Yesus, dia sibuk melayani. That's good. Tetapi Maria duduk di kaki Tuhan. Coba kita renungkan. Seberapa banyak kita melakukan aktivitas kita minta pertolongan Tuhan di list doa kita, di segala sesuatu yang kita lakukan, untuk Tuhan mendengarkan kita. Kapan kita mendengarkan Tuhan? Marta menerima Yesus, Maria suka berada di dekat Yesus. Dan kedua hal ini bukan untuk dibenturkan,
bukan untuk oh ini yang paling baik, oh ini yang salah. Saya termasuk salah satu di dalamnya yang membaca ini dan pernah menerjemahkan dalam pengertian yang salah, yang keliru. Teks ini tidak pernah menyalahkan Marta, tetapi Yesus memberitahu kepadanya, "Hei Marta, apa yang kamu lakukan itu baik, tapi ada bagian yang kurang di dalamnya." Saya pakai terjemahan saya ini ya, tidak ada di kitab Injil Lukas. Apa yang kurang? Banyak orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, sibuk melayani, tetapi tidak pernah memulai pelayanannya dengan duduk di kaki Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Banyak orang yang melayani, sibuk melayani. That's good. Kita harus melayani. Tetapi tidak pernah memulainya. Katakan dulu sama-sama, memulai dengan duduk di kaki Tuhan. Banyak orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, langsung terlibat pelayanan. That's good. Tetapi tidak memberi waktu untuk duduk di kakinya, untuk mendengarkan perkataannya. Dari dua tokoh ini, yaitu Maria dan Marta, saya ingin mengajarkan dengan cepat. Marta mengajarkan kita ketika kita melayani, maaf ini terbalik. Harusnya Maria mengajarkan kita start from. Marta mengajarkan kita how to form. Dari mana kita memulai? Bagaimana kita memulai? Tetapi Marta mengajarkan kita how to form. Bagaimana kita melayani? Kita lihat dulu di dalam ayatnya yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dari kata ini, sibuk sekali melayani, orang yang sudah menerima Yesus harus terlibat di dalam pelayanan. Berarti kita harus melayani di gereja ini. Sabar dulu, kita akan belajar. Tetapi pelayanan kita harus tahu bukan cara untuk memperoleh keselamatan, tetapi respon syukur karena kita sudah diselamatkan. Di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Allah mengasihi kalian, itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukan hasil usahamu sendiri, titik. Itu adalah anugerah Allah. Jadi kita harus tahu ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Raja, pelayanan kita itu adalah wujud syukur kita terhadap kasih karunia. Dan kita lanjut lagi. Marta mengajarkan kita bagaimana melayani Tuhan. Yang pertama, kita harus melayani dengan excellent. Keunggulan. Nah, keunggulan itu setiap orang dipanggil untuk melayani. Tetapi tiap-tiap orang punya karunia masing-masing. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Apa yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita? Bahwa kita adalah lahir dari benih yang unggul. Datang tepat waktu. Kalau sudah janji, ditepati. Salah satu janji yang harus ditepati itu adalah janji nikah. Dan puji Tuhan waktu saya menikah, ada hamba Tuhan yang mengajar. Buat janji nikahmu sendiri, siap. Supaya kalau sewaktu-waktu menghadapi persoalan, baca ulang. Ya bukan baca ulang, ingat. Jadi gak didikte gitu. Apalagi, pada waktu kita datang pelayanan,
Kita bukan hanya mengandalkan bakat, tapi kita persiapan dengan baik. Yang setuju katakan amin. Pada waktu kita dipercayakan dalam hal-hal yang kecil, kita mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun gak ada pujian, nama kita gak muncul di LCD, nama kita gak muncul sebagai fotonya tidak muncul, tidak tersorot di depan kamera, tapi kita mengerjakan dengan baik. Apakah menjadi excellent itu hanya ada di dalam gereja? Lihat Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Ini saya enggak masukkan. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 mengatakan, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang dapat binasa, melainkan dari benih yang tidak dapat binasa, yaitu benih yang unggul. Yaitu dari Yesus Kristus. Dan setiap benih memiliki potensi untuk menghasilkan sesuatu yang sejenis. Benih mangga dia pasti akan menghasilkan pohon durian. Gak mungkin ya. Itu cuma ada di lagunya Bruri Pesolima ya. Buah semangka berdaun sirih, aku begini engkau begitu. Jadi yang lahir tahun 80-an itu pasti tahu lagunya ya. Saya juga gak tahu kenapa buah semangka berdaun sirih. Tetapi begini, waktu benih yang ada di dalam kita itu adalah benih dari Allah, benih ilahi, maka akan menghasilkan sesuatu yang sejenis. Benih itu adalah mewakili karakter Allah. Potensi untuk kita bisa hidup benar, kemampuan untuk melayani dengan kualitas. Sekarang yang berikutnya. How to form, detail. Di dalam ayat yang ke-41, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tidak semua orang dipanggil untuk melakukan tugas yang sama, tetapi setiap orang dipanggil untuk melayani. Saya ulang sekali lagi. Tidak semua orang dipanggil untuk melakukan tugas yang sama, tetapi setiap orang dipanggil untuk melayani. Kalau saya melayani sebagai parking ministry, saya bukan hanya untuk angkat-angkat motor, kasih pindah motor, atur motor karena badan saya besar. Tapi karena saya melakukan ini untuk Tuhan. Kalau saya punya talenta untuk senyum, maka saya akan jadi usher yang baik. Dari perumpamaan 5 talenta dan 2 talenta, kalau kita baca, 5 talenta itu dipuji oleh tuannya karena dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Tetapi 2 talenta yang jumlahnya lebih sedikit, yang lebih kecil, yang tidak tersorot kamera, yang tidak muncul di layar TV. Tapi apa yang tuannya puji? Kamu telah setia memikul tanggung jawab. Dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita, pada waktu kita mengerjakannya dengan baik, mempersiapkannya dengan baik, saya percaya kita akan semakin tajam di dalamnya. Kalau bertahun-tahun dilakukan dan tidak semakin tajam, ada sesuatu yang salah. Ayat yang ke-39, kita akan belajar tentang Maria. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria mengajarkan kita start from. Sejak revolusi industri, pandangan manusia tentang kehidupan itu berubah. Kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang produktif, menghasilkan profit.
tenaga sedikit tetapi hasilnya banyak. Ini bukan berarti produktif salah ya. Saya juga anti dengan hal tersebut. Saya punya kerinduan semakin tua saya tetap produktif. Melayani, dikasih jadwal, siap. Jangan dikasih jadwal terus saya izin. Enggak, bukan di sini, itu di kutub utara, di tempat yang terpencil. Sebab begini, mengapa Maria mengajarkan kita start from, jika kita melayani pekerjaan Tuhan tanpa pernah datang, duduk di kaki Tuhan, kita sebenarnya tidak melayani Tuhan Yesus Kristus, tapi kita sedang mencari sesuatu yang lain. Yang setuju katakan amin. Jika kita melayani pekerjaan Tuhan, apa itu? Di dalam gereja, ketika kita di keluarga, ketika kita melakukan segala sesuatu pekerjaan dengan baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi tanpa pernah datang duduk di kaki Tuhan, sebenarnya kita sedang mencari sesuatu yang lain. Yohanes 6 ayatnya yang ke-24, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, murid-muridnya juga tidak, mereka panik, mereka cari Yesus. Yesus di mana? Lalu mereka mencari Yesus, dan waktu mereka ketemu Yesus, apa yang Yesus katakan? Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena melihat tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu telah kenyang. Jangan hanya sibuk melayani Tuhan seperti Marta, tetapi juga kita harus memiliki hati seperti Maria untuk belajar memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Sebelum kita memulai perjalanan kehidupan kita di hari yang baru, pagi-pagi, benar apa yang kita lakukan? Apakah kita mulai dengan duduk di kaki Tuhan? Atau update status? Ngantuk. Maria mengajarkan kita untuk mengerti prioritas. Orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti melayani. Dan akan memulai perjalanannya. Katakan dulu bersama-sama perjalanan. Sekolah, kuliah, pekerjaan, cari jodoh, bangun rumah tangga. Dengan duduk di kaki Tuhan setiap hari. Bukan hanya di hari Minggu. Atau ketika diingatkan sama leader groundnya. Hei, renungan. Oh iya, dari Marta dan Maria, saya ingin membagikan dua hal ini dengan cepat. Pelayanan harus lahir dari hubungan dengan Yesus Kristus. Para pelayan Tuhan katakan amin. Saya ulang sekali lagi, pelayanan harus lahir dari hubungan dengan Yesus Kristus. Kamu berbakat, bagus. Bertalenta, bagus. Karisma membuka pintu untuk pelayanan. Tetapi karakter itu akan membuat kita terus dipercayakan di dalam pelayanan. Jangan sampai kita sibuk melayani Tuhan tetapi sudah tidak mengasihi Dia. Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tuhan menegur jemaat di Efesus. Bukan karena mereka tidak melayani, mereka rajin melayani. Bahkan mereka bisa membedakan mana pengajaran palsu. Tetapi di balik semuanya itu Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bertobatlah dan lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Apa itu? Pelayanan harus lahir dari hubungan dengan Yesus Kristus. Coba renungkan sejenak. Masih semangatkah kalau kita diajak berdoa? Ayo berdoa di menara doa. Krik. Masih bergairahkah kita kalau diminta? Ayo kita baca Alkitab. Yang kedua, dari Marta dan Maria kita belajar, jangan ganti waktu duduk di kaki Tuhan dengan aktivitas. Kerjaan, pelayanan, hal-hal yang lain. Dengar khotbah bagus atau tidak? Melayani bagus atau tidak?
Kalau kita sudah dengar khotbah, itu bukan berarti kita nggak perlu duduk di kaki Tuhan. Kita harus pribadi duduk di kaki Tuhan. Dengar suara Tuhan. Pastor Esther tidak bisa, dia tuntun satu-satu, dia tuntun Ekel, GG, Anjas, dia tuntun siapa lagi pelayan-pelayan Tuhan satu-satu. Kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Yesus tidak menegur Marta karena melayani, tapi Yesus sedang memberitahu pelayanan harus dimulai dengan persekutuan. Duduk di kaki Tuhan. Jangan sampai pelayananmu membuatmu kehilangan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ini yang berbahaya. Ada orang yang duduk di kaki Tuhan berdoa, tapi dia juga sibuk dengan dunianya. Kau dengan duniamu saja. Orang lagi berdoa dia juga buka HP. Orang lagi baca Alkitab dia juga buka HP. Enggak ada yang salah. Kayak siapa tahu itu ada WA dari orang tuanya lagi sakit ya. Atau dari keluarganya. Atau WA dari presiden tolong hadir di istana sekarang. Kalau dia dari kepresidenan. Sebab kita bohong kalau kita berkata, saya memprioritaskan Tuhan. Atau kita hafal lagu Jesus at the center of it all. Tapi ternyata itu hanya sekedar kita memprioritaskan sesuatu yang lain. Berhala sekarang bukan berupa patung, tetapi segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan di dalam hati kita, itu berhala. Segala sesuatu yang mengambil tempat di dalam hati kita. Satu ayat ini saya ambil dalam dua terjemahan. Dalam terjemahan Amplified Bible. Be unceasing in prayer. Dalam terjemahan The Message. Pray all the time. Kalau kita baca singkat sekali. Tetaplah berdoa. Dalam segala kondisi tetaplah berdoa. Bulan lalu waktu kami kecelakaan, saya bersama dengan istri, saya sempat duduk waktu di rumah sakit. Pagi-pagi saya bangun berdoa, kok kecelakaan? Yang muncul di dalam pikiran saya, tetaplah berdoa. Kondisi apapun yang sedang kita alami, tetaplah berdoa. Jangan sampai kita disiplin menghadiri rapat, tetapi tidak disiplin dalam doa. Kita tidak lupa membawa HP ke gereja, tapi lupa bawa hati untuk dengar firman Tuhan. Kita kuat lembur berjam-jam, tetapi tidak kuat berdoa 15 menit. 15 menit, lamanya ini kenapa lama sekali ini berdoa? Baru 15 menit. Kita begitu semangat berteriak, gol! Tapi waktu dengar firman Tuhan, apa dia sampaikan itu di atas? Kita begitu semangat mendukung ketika negara yang kita dukung menang. Tapi waktu kita diajak, ayo kita ke gereja. Raja Daud bilang, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Kita rela bangun subuh ketika alarm bunyi untuk nonton Argentina. Tapi kita nggak rela bangun subuh waktu itu bunyi untuk alarm doa pagi. Dari kisah Marta dan Maria ini mengajarkan sebuah hal penting. Kalau kita berkata, saya mengasihi Yesus, tapi jadwal harianmu menunjukkan Tuhan hanya dapat sisa waktu. 1 menit sebelum tidur, enggak sampai 1 menit. Saya sudah mengantuk sekali Tuhan, saya tidur dulu. Saya mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi jadwal harianmu menunjukkan Tuhan hanya mendapatkan sisa waktu. Saya mengundang tim Praise and Worship. Satu kali saya membaca tulisan ini dan saya bertobat. Seorang papa keluar dari rumah, baterainya 100%. Dia bekerja dari pagi sampai malam menghabiskan 50%. Pulang ke rumah, di jalan macet, habis lagi 30%.
Sampai di rumah, ketika sampai di rumah, anak-anaknya bilang, "Papa ayo main." Bapaknya bilang, "Saya capek nak, saya mau istirahat." Tetapi dia berkata, "Keluargaku adalah segalanya." Baterainya sudah habis. Dari kisah Marta dan Maria, mana yang kita gas? Waktu diajak nongkrong atau diajak berdoa? Mana yang kita akan pilih muncul sebagai pilihan pertama? Ketika kita diajak untuk bersekutu, ketika diajak untuk membangun kehidupan kita dalam kebenaran firman Tuhan, atau melakukan sesuatu yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Satu kali ada yang datang, "Kak, tolong doakan saya. Saya sering diganggu oleh kuasa kegelapan. Saya rasa kuasa kegelapan sudah terlalu kuat." Saya diam dan saya mendengarkan ceritanya sampai akhir. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang muncul, impresi yang muncul dalam hati saya. Mungkin bukan kuasa kegelapan yang terlalu kuat, tetapi kamu yang terlalu menjauh daripada hadirat Tuhan. Semakin dekat kita dengan api, semakin panas kita rasa. Bukan kuasa kegelapan yang overpower, sebab kuasa kegelapan, kuasa maut sudah dikalahkan di kayu salib. Cuma kita yang menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Saya mengasihi Yesus, tetapi jadwal harian kita menunjukkan Tuhan hanya mendapatkan sisa waktu. 24 jam, 17 jam kita pakai untuk medsos. Mungkin ya. Ini hanya imajinasi saya saja. Terus kita nggak ngatur, oh kalau saya bangun pagi saya harus mulai dengan hal ini. Terserah, saya nggak mau terjebak nanti, oh harus jam sekian bangun. Tapi kita harus memulai memprioritaskan. Oke, saya akan mulai dengan hal ini berdoa. Saya akan mulai dengan hal ini membaca firman Tuhan. Dan itu enggak terjadi secara otomatis. Kita harus melatihnya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Izinkan saya berdoa bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mengasihi-Mu dan kami mau belajar untuk memberikan waktu yang terbaik untuk duduk di kaki Tuhan. Ketika orang lain tidak melihat kami, ketika orang tidak memperhatikan kami mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kiranya kami yang melayani, kami yang ada di dalam dunia pekerjaan, kami yang ada di dalam keluarga, kami akan memulai perjalanan kehidupan kami bersama dengan Yesus Kristus. Supaya telinga kami semakin tajam untuk mendengarkan suara Tuhan. Supaya mata kami semakin memandang kepada Tuhan. Di dalam segala hal yang kami hadapi, persoalan yang kami alami, kiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk kami tetap berakar di dalam firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai dan Hamba-Mu berdoa, kiranya Roh Kudus yang menolong, menanamkan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini, biarlah kita sejalan dengan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Tersedia ketiga amplop di depan Bapak Ibu Saudara. Amplop pertama untuk operasional pastori, amplop kedua untuk kas gereja, dan amplop ketiga untuk pekerjaan misi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat ketiga amplop, kita berdoa sebelum memberikan korban persembahan. Mengucap syukur Bapa untuk pada sore hari ini Tuhan Yesus, bahwa Engkau Tuhan satu-satunya sumber berkat dalam setiap kehidupan kami.
Kau telah memberkati usaha pekerjaan kami Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban ucapan syukur kami Bapa. Di tempat ini biarlah Tuhan persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi alat kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Kami siap memberikan dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi angkat suara-Mu, katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun ke setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama katakan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan yang menopang kehidupan kami. Teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman, bukan aman di dalam-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan angkat suara-Mu, katakan ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Setiap persembahan yang saudara berikan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada yang melayani multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi kita yang dahsyat. Baik, saya akan pengumuman tambahan mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Peter tanpa sore yang telah menjadi preacher pada malam hari yang indah ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu serta jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Di samping kiri kanan Bapak Ibu ada tim ASER yang membawa form selamat datang. Silakan Bapak Ibu mengisi bagi yang rindu untuk bergabung bersama keluarga GBI Oikumene tempat ini. Dan ada juga di tangan para ASER di samping kiri kanan Bapak Ibu menyediakan form pokok doa bagi yang memiliki pergumulan yang ingin didoakan dan juga memiliki satu kerinduan doa. Silakan mengisi form dan kita akan doakan di Menara Pondok Daud tiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore. Jadi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan atau pergumulan silakan isi. Dan bagi Bapak Ibu juga yang sedang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, boleh silakan scan barcode yang ada di belakang kursi Bapak Ibu. Barcode yang paling kecil silakan scan. Kalau tidak bisa silakan Bapak Ibu menghubungi para pelayan yang ada di belakang sana. Jadi yang rindu melayani Tuhan, tidak usah yang jangan sampai mengatakan bahwa di tempat ini yang jago-jago. Jadi silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki saja kerinduan, silakan untuk daftar tempat ini, sama-sama kita melayani Tuhan dengan sukacita. Baik, ini saja menjadi pengumuman dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama muliakan Tuhan. Tuhan Allah yang baik, kami ucap syukur pada sore hari ini Tuhan karena kasih dan kemurahan-Mu
di mana kami ada, sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah menegur kami, yang telah mengingatkan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus mengikut Engkau dengan setia Bapa. Terkadang kami mengakui bahwa kami mengikut Engkau, tetapi kami tidak melakukan apa yang sebenarnya yang harus kami lakukan Tuhan. Biar Engkau menjamah kami, biar melalui firman Tuhan ini kami semakin dekat dengan Engkau Bapa, duduk di bawah kaki-Mu, berlutut di bawah kaki-Mu Bapa, berdoa di hadapan-Mu, memberikan waktu pribadi kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, ampuni kami, banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu kudus sucikan kami sehingga kami bisa berkenan di hadapan-Mu, bisa berharga di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, pada saat ini kami berdoa khususnya untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi firman Allah yang hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua kami yang hadir pada saat ini. Tuhan mengurapi, Tuhan menjamah kami semua yang hadir. Biarlah firman Tuhan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti melalui live streaming YouTube. Kami berdoa Tuhan berkati urapan yang sama, kuasa yang sama yang mereka terima pada saat ini Tuhan, sehingga kami sama-sama mengalami hadirat yang daripada-Mu, kuasa yang daripada-Mu, urapan yang daripada-Mu, sehingga nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Pastor Peter yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kembalikan kekuatan yang baru, urapi dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan, sehingga tetap kuat, sehat dalam melayani Tuhan, apapun menjadi tugas tanggung jawabnya Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu berada menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga khususnya untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, urapi semua pelayan-pelayan-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Biarlah Engkau melihat hati mereka yang melayani, menyempatkan diri mereka untuk melayani Bapa. Berikan kekuatan yang baru, hikmat yang baru, kesehatan yang baru bagi mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melewati setiap hari mereka dengan baik dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga khususnya tak lupa untuk pemimpin rohani kami di tempat ini. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam masa tuanya. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan saja, kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupannya Bapa. Bahkan kami berdoa juga untuk Pastor Esra bersama dengan Kak Debbie, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah, mengurapi, melawat Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan dalam membimbing, dalam menuntun kami di tempat ini, sehingga semuanya mempermuliakan nama Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk adik kekasih kami Deb, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam tumbuh kembangnya Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan nyatakan kasih-Mu, sehingga melalui Deb banyak orang melihat kemuliaan yang daripada-Mu, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pastor Peter bersama dengan istri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan demi pelayanan mereka. Urapi Tuhan, tambahkan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Terlebih khusus kami berdoa Tuhan untuk Kak Glory. Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus mampukan Tuhan dalam menjalani proses pemulihan. Pada saat ini kami percaya biarlah urapan yang daripada-Mu, Roh Kudus-Mu nyata dalam kehidupannya Tuhan, sehingga bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk adik kekasih kami Aaron dan Agatha, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam pertumbuhannya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, sehingga tetap dalam lindungan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk gereja kami di tempat ini, Tuhan yang menjamah, Tuhan melawat, urapi Tuhan, biar melalui gereja kami banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, kegiatan apapun yang menjadi rencana gereja di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu, tuntunan-Mu, lawatan-Mu, penyertaan-Mu yang menyertai Tuhan, seperti Engkau menyertai bangsa Israel. Kami percaya juga Engkau akan menyertai
setiap gereja yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami tak lupa juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di sekitar gereja kami. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Biarlah Tuhan berikan visi dan misi yang sama untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa datang di hadapan Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Biarlah gereja-gerejamu bergandengan tangan untuk membawa jiwa-jiwamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk keluarga kami yang baik yang berada di Makassar maupun di daerah kami masing-masing. Tuhan menjamah, Tuhan melawat, urapan yang sama, kuasa yang sama yang mereka alami pada saat ini Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Sehingga lawatan yang daripadamu nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia ini kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang mengurapi mulai dari presiden sampai jajarannya Tuhan, sampai di pelosok-pelosok desa kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami yakin dan percaya ada pemulihan, ada gerakan rohani di bangsa kami Tuhan. Sehingga kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas waktu, kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pulihkan. Sehingga semuanya untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan dengan setia segala perintahnya, hukumnya, jalan-jalannya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Engkau akan mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dimanapun engkau berada. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu satu sejenak.